Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan memasuki lagi tentang tazkiyatun nafs, dan sesuai dengan judul yang kita sampaikan, yaitu hari ini buah dari ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada sekian ayatnya, yang mana Allah memanggil hambanya dengan panggilan yang paling mulia, yang mana di situ tujuan Allah untuk mengajak kita bertakwa. Salah satunya adalah perintah Allah untuk kita ketika kita diperintahkan berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan beriman adalah panggilan pujian. Panggilan beriman adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan panggilan beriman adalah panggilan ajakan, panggilan undangan otomatis dari Allah, bahwa Allah mengundang kita ke surga. Karena tidak masuk surga kecuali dengan keimanan. Tidak dapat rahmat Allah kecuali dengan keimanan. Tidak dapat ampunan Allah kecuali dengan keimanan. Oleh karenanya, di sini Allah mengajak kita, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Itu tujuan Allah, agar kalian bertakwa. Allah nggak butuh laparnya kita. Allah nggak butuh hausnya kita. Allah nggak butuh pengorbanan kita apapun itu. Hanya saja Allah mengajak kita, mengajari kita, mendidik kita supaya kita jadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah mengajak kita supaya kita jadi orang yang bertakwa? Karena yang namanya kebahagiaan hakiki di dunia, sebelum nanti kita insya Allah akan merasakan, akan menikmati kebahagiaan hakiki di surga Allah, sebelum kita memasuki kebahagiaan di alam barzakh, ataupun sebelum kita memasuki kebahagiaan di akhirat nanti, kebahagiaan yang akan Allah kirimkan kepada kita, dan itu pasti terjadi, adalah dari hasil takwa. Oleh karenanya di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil lagi sama Allah dengan sebutan orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan ketakwaan. Takwalah kepada Allah sesuai dengan hak ketakwaan tersebut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Berarti sepanjang hidupnya memang betul-betul minta sama Allah. Ini dari ayat ini Allah membukakan kepada kita yang namanya ikhtiar dengan doa. Dan ketika doa, kita dididik sama Allah Subhanahu wa taala untuk berhusnudzon, tidak bersuudzon. Jadi untuk berbaik sangka, tidak berburuk sangka. Jadi ketika berdoa, jangan mengatakan di dalam hati, terbesit dalam pikiran, ini jangan-jangan Allah nggak mengabulkan. Jangan-jangan. Jangan dikasih peluang perasaan itu masuk di dalam pikiran kita. Jangan dikasih peluang perasaan itu masuk dalam hati kita. Karena sesungguhnya itu adalah was-was dari setan. Kalau berdoa, maksimalkan perasaan hati. Betul, kita ada yang namanya khauf. Kita ada yang namanya takut. Barangkali tidak dikabulkan. Akan tetapi
itu kecualinya untuk doa. Kalau doa, jangan ada barangkali-barangkali. Terus bagaimana supaya kepedean sama doanya mesti dikabulkan sama Allah? Perasaan hati pastinya husnudzon. Dan kemudian apa penyebab doa dikabulkan? Yaitu inti sari, ada sekian banyak penyebab doa dikabulkan, akan tetapi di sini intinya saja adalah takwa, muhasabah diri. Apakah dirimu orang ahli maksiat? Akan menjawablah diri itu dikatakan ahli maksiat, insya Allah tidak. Tapi aku adalah manusia yang lemah, yang lagi-lagi meleset dalam kesalahan. Aku adalah manusia yang lemah, yang lagi-lagi lalai terhadap kewajiban dan sunnah-sunnah apa yang disampaikan dalam agama. Aku adalah manusia yang lemah, yang lagi-lagi sukanya mengikuti hawa nafsu. Naam, memang itu sifat manusia. Akan tetapi tanyakan, ketika kamu sadar dari manapun pintu kesadaran, entah dari nasihat, entah dari apa yang kamu lihat dari kejadian yang Allah kirimkan, entah dari perasaan hati yang mengeluarkan sinyal kesadaran, apakah di situ kamu mau kembali kepada jalan Allah? Pertanyaannya di situ. Kalau ternyata memang kembali ke jalan Allah, ketika kita sadar, ketika faham kenapa kemarin lalai, ini Ramadan sudah berjalan, sudah kita akan memasuki 10 terakhir, akan memasuki puncak daripada bulan suci Ramadan, puncak daripada segala macam kemuliaan. Kemudian saatnya sekarang ditingkatkan lagi muhasabahnya. Dan ternyata ketika ditingkatkan muhasabah, kita kenal sama diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan kemarin? Lalai dalam waktu, lalai dalam memberikan hak Al-Quran, lalai dalam memberikan hak lisan dalam berzikir, lalai dalam memberikan hak sekujur tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Sadar atau tidak? Iya, Alhamdulillah aku sadar. Dan di sini apa yang kamu lakukan dari kesadaran itu? Apakah kamu lakukan terus, biarkan kamu lalai karena kamu terus bersandar karena Allah itu Maha Pengampun saja? Tidak. Karena aku sadar kalau diriku lalai, maka aku luangkan waktu untuk bertaubat kepada Allah. Aku luangkan waktu untuk sujud minta ampun kepada Allah, untuk minta maaf dan terus minta bimbingan Allah supaya nggak jadi orang lalai. Nah, di sini itu adalah karakter orang yang bertakwa. Kalau sudah kita kenal karakter kita seperti itu, maka bicarakan sama dirimu sendiri, bukan bicara sama orang. Bicarakan sama dirimu sendiri, bicaralah sama iman hatimu, bicaralah dengan keyakinanmu kepada Allah, Allah pasti mengabulkan doa-doa. Oleh karenanya dikatakan wala tamutunna wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali keadaanmu dalam keadaan Islam. Dari sini kita yakin dengan doa yang selalu insya Allah istiqomah kita ucapkan. Dan insya Allah ketika kita memanjatkan doa tersebut dari hati, karena Allah nggak menerima doa dari qalbun ghafil. Kalau cuma bibirnya yang komat kamit, ya mohon maaf, non-muslim pun orang-orang yang pinter-pinter tuh diajari ngomong bahasa Arab semuanya bisa. Non-muslim tuh kalau ada orang mati, kalau dia interaksi sama orang Islam, dikabarkan ada temannya dia Islam mati, sedangkan mereka sedang berkumpul sama orang Islam, dia akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu non-muslim. Kenapa seperti itu? Intro bukan apa namanya? Toleransi, nah, toleransi keagamaan. Karena aku lagi duduk sama orang Islam, ya udah, mereka ada kabar bahwa mereka ada yang meninggal dunia, maka aku katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah itu bukti keimanan? Tidak. Karena yang hatinya ghafil. Oleh karenanya kita istiqomah dalam membaca ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Itu paling minimnya. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Kita istiqomah membaca doa itu. Pertanyaannya, apakah doa itu kamu ucapkan dari hatimu? Insya Allah iya.
Apakah doa itu kamu faham maknanya? Insya Allah iya. Karena kita faham dan kemudian lebih lagi kita di dalam sholat selalu di dalam satu hari berulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Maka kita bersandar dari doa kita itu. Terus berdoa dan hati faham, maka yakin Allah akan mengijabahi doa. Hanya saja jangan mengatur Allah. Jangan menghakimi Allah. Allah adalah sang pengatur. Allah adalah sang hakim. Tugas kita ngapain? Minta saja. Wujud ijabah doanya akan dirupakan sebagai apa? Apakah sesuai permintaan kita? Wallahu alam, terserah Allah. Yang penting kita meminta terus kepada Allah dengan ketakwaan. Dan kemudian Allah juga berfirman di ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan Allah juga berfirman di ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan silahkan masing-masing lihat dirinya sendiri. Bukan lihat orang lain. Disuruh meluangkan waktu muhasabah diri. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafs. Dan lihatlah pada diri. Apa yang dilihat? Ma taqaddamat lighad. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari besok. Bukan hari besok, itu adalah hari besok dalam dunia. Sekarang kita hari Jumat. Berarti ayat ini mengatakan apa yang sudah kamu siapkan untuk hari Sabtu. Bukan seperti itu. Akan tetapi hari esok yang dijanjikan yaitu hari kebangkitan. Yang sehingga ada sahabat tanya sama Rasulullah, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan bangkitnya hari kiamat? Pastinya kalau sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim yang bertanya, itu bukan kayak kita yang tanya. Kalau kita tanya tujuannya apa? Kepo, ya kan? Tujuannya cuma kepo, tujuannya cuma fudul. Kemudian apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan jawaban, bisa jadi nggak ada sesuatu pun. Tapi kalau sahabat yang bertanya, karena di situ sahabat betul-betul khawatir dengan keadaan tersebut, yang sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah. Karena mereka khawatir, mereka akan melakukan beberapa langkah persiapan. Oleh karenanya mereka melangkah kepada Rasulullah dan mereka bertanya, Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat? Jawaban dari Nabi kita Muhammad SAW, Mada a'datta laha? Apa yang kamu siapkan untuknya? Rasulullah tidak memberikan jawaban dengan waktu. Karena memang itu disimpan oleh Allah Ta'ala. Memang itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah tidak memberikan jawaban dengan suatu angan-angan, dengan suatu apapun, tapi Rasulullah memberikan jawaban langsung. Apa yang kamu siapkan untuknya? Dalam arti apa? Persiapan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah dirimu apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Hari ketika semuanya sudah mengimani ayat Allah di surat Abasa. Jadi kalau mau tadabbur satu Al-Quran, itu pastinya pelajarannya itu luar biasa. Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Al-Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam Al-Quran memberikan peringatan-peringatan, di situ ada neraka, di situ dijelaskan siksa Allah, dan di situ dijelaskan bagaimana murka Allah, tidak lain, bukan berarti Allah membenci hambanya, akan tetapi itu adalah peringatan dari Allah, jangan kalian masuk ke masalah itu. Jangan kalian masuk ke lubang yang aku ancam, yang sehingga Allah ngajak kita ke surga. Di surat Abasa, itu cukup
anak-anak muda, bagi semuanya ya, bukan hanya anak muda, bagi setiap manusia, kalau mau hidup di dunia dengan semau-maunya, mau hidup di dunia dengan kemanjaannya, dengan bersandar kepada manusia, maka cukuplah surat Abasa dijadikan sebagai pedoman pembelajaran yang harus dia pahami. Ketika Allah menjelaskan kepada kita semua, yauma yafirul mar'u min akhi, ketika semuanya lari daripada saudaranya, mau saudara iman, saudara saudara daging, apapun itu saudaranya, bestikah yang sekarang berkorban, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih, begitu juga ibu bapaknya, wa sahibatihi wa banih, begitu juga dengan pasangannya dan anak-anaknya. Siapa lagi yang lebih dekat daripada kita? Paling dekatnya manusia itu adalah dengan ibunya. Kemudian di situ dimasukkan sama Allah. Ibu juga nggak mau. Paling dekat lagi dengan bapak, Ustazah, dikarenakan bapak itu nanti namanya akan dibawa terus sama anaknya. Naam, tapi sama Allah dimasukkan juga bapak ternyata nggak mau. Oh, paling dekat dengan pasangan mereka, dikarenakan mereka terikat dengan cinta yang luar biasa. Iya, tapi Allah juga memasukkan pasangan. Paling dekat dengan anak, dikarenakan anak itu mereka yang membesarkan dan lain sebagainya. Allah juga memasukkan anak. Yang sehingga nggak ada lagi. Jalan keluar nggak ada. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Berarti siapa yang akan nolong kita? Apa yang akan nolong kita? Oleh karenanya Allah memberikan surat cinta kepada kita. Wahai kalian orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berarti yang nolong apa? Takwa. Bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa sih? Takwa itu apa? Kalau definisi singkatnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan ikhlas. Sudah, itu saja. Jangan mencari-cari, nanti ada definisi yang lain-lain dalam arti definisi yang lebih dalam lagi. Kita ambil yang definisi paling gampang saja. Supaya ringan, supaya nanti bisa lebih cinta sama Allah. Dikatakan bertakwa, apa perintah Allah? Jalani. Di situ akan muncul sekian rahasia. Bagaimana kira-kira kita bisa tahu perintah Allah? Tidak ada jalan lain kecuali dengan menuntut ilmu. Oleh karenanya fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ketahui dengan apa? Dengan ilmu bahwa Tuhanmu, bahwa Dia Sang Maha Kuasa adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Untuk kenal Allah saja harus dengan ilmu, apalagi kenal dengan yang namanya takwa. Apa perintah Allah, laksanakan. Apa larangan Allah, jauhi. Maka orang tidak dikatakan bertakwa selama dia nggak tahu larangan-larangan Allah. Dia hidup di dunia bekerja dengan apa yang dia mau dari pekerjaannya. Apalagi di zaman sekarang, di zaman fitnah. Pekerjaan online itu sudah luar biasa, hampir semuanya ya. Kita sampai sudah terbukti di antara salah satu sabda Rasulullah, akhir zaman itu ciri-cirinya semakin dekat akhir zaman, itu akan dijauhkan pasar-pasar. Atau akan semakin dekat pasar-pasar. Kita lihat. Oh enggak usah dah, rumah anak jauh dari pasar. Nah, maknanya apa? Sekarang kita nggak perlu lagi keluar ke pasar. Kebutuhan sekarang pasarnya ada di mana? Ada di tangan kita. HP kita ini jadi pasar. Nggak perlu lagi keluar rumah. Tinggal dipencet apa yang kita mau. Jangan lagi pasar yang luar kota. Bahkan pasar yang luar negeri pun kita bisa beli. Didekatkan pasar. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu ciri-ciri dekatnya akhir zaman. Nah, maka di sini sudah terbukti sekian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saatnya kita semakin meningkatkan ketakwaan. Yang disayangkan berapa umat muslim, muslimah yang mereka bekerja dengan pasar yang zaman sekarang, yang sehingga mereka itu tidak terbesit dalam pikirannya dia, apakah bisnis onlineku ini benar? Apakah bisnis yang aku jalankan ini benar? Dikarenakan bisnis zaman sekarang sudah banyak sekali yang sangat berbeda dengan bisnis terdahulu.
Oleh karenanya, nanti kalau online itu apa itu namanya? Ojek-ojek atau apa itu namanya yang pakai uang dimasukin itu apa? GoPay, saldo-saldo seperti itu. Berapa dari fatwa yang mengatakan tidak dibolehkan dikarenakan itu riba? Berapa dari fatwa yang membolehkan karena itu tidak ada ikatan atau tidak ada syarat sebelumnya? Nah, itu semuanya jangan kemudian cuek-cuek aja. Itulah yang namanya takwa. Jalani perintah Allah, jauhi larangannya. Simple definisinya, hanya saja maknanya memang kita diminta kembali kepada hakikat manusia, ibadah. Nggak ada kata capek. Ya capek kalau kerja disuruh belajar fikih dulu. Ya capek kalau semua belajar fikih dulu. Terus kalau kamu capek untuk persiapan dirimu sendiri, kamu hidup mau apa? Kamu hidup mau berkorban untuk orang lain. Hari kiamat jangan lagi orang lain. Ibumu nggak mau sama dirimu. Di hari kiamat jangan lagi teman-temanmu yang selama ini kamu korbankan bagaimana caranya membahagiakan teman. Bagaimana caranya menghibur teman. Ibu kita, saudara kita, bapak kita, pasangan, anak. Nggak mau. Semuanya sibuk. Apa yang sudah aku hasilkan? Mada taqaddamat lighad. Apa yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Oleh karenanya, takwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan atau berfirman menyanjung orang-orang yang bertakwa, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu membersamai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah kita dapat dibersamai Allah, beres. Beres apanya? Semua. Silahkan kalian mau bicara tentang apapun. Beres semua. Karena Allah membersamai kita. Kenapa dikatakan beres? Dikarenakan di dunia ini nggak ada satupun. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang maknanya tidak ada satupun daun ataupun dahan yang turun, yang jatuh ke bumi kecuali atas izin Allah. Oleh karenanya, kalau sudah berhasil dapat kebersamaan dengan Allah, maka dunianya best. Pasti dunianya akan terselesaikan masalahnya. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian bertakwa. Rasulullah ngajak kepada kita, kalau takwa itu jangan depan orang saja. Ini kalau kita mempelajari syarahnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, apa? Haitsuma kunta, bertakwalah kalian fi jalwa atau fi khalwa kama tattaqi fi jalwa. Bertakwalah kepada Allah ketika kamu khalwah, ketika kamu itu sendiri. Sebagaimana biasanya kamu bertakwa ketika kamu fi jalwa, ketika kamu di hadapan manusia. Ada kemaksiatan, tapi ini banyak orang. Terus gimana? Dilakukan enggak? Janganlah, nanti nama baik kita hilang. Berarti kalau nggak ada orang, maksiatnya dilaksanakan. Nah, nggak masalah. Nanti kan kemudian taubat sama Allah. Emang sudah tahu bisa ada pintu taubat. Emang sudah tahu habis maksiat umurnya masih panjang. Nah, disitulah pintunya. Yang sehingga Rasulullah mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Untuk santriwati, kalian di pondok dengan insya Allah sekian ketakwaan yang maksimalnya kalian munculkan. Benar, kehidupan pondok pesantren itu dibingkai dalam masalah hukuman. Kehidupan pondok pesantren, semua sekolahan, semua dunia pendidikan. Pasti ada yang namanya hukuman, ada yang namanya poin, ada yang namanya nilai, ada yang namanya peringkat ataupun hadiah, prestasi, dan macam-macam. Itu semuanya hanya latihan. Itu semua hanya sarana untuk memaksa diri kita bertakwa.
Jangan mengatakan aku akan beramal kalau nanti aku ikhlas. Ikhlas itu bukan suatu yang kemudian keajaiban alam. Ikhlas itu adalah ibadah. Ikhlas itu adalah puncak diterimanya ibadah kita dari semacam-macamnya sarana. Ada banyak sekali sarana untuk diterima ibadah. Kalau semua sarana sudah dilewati, dan kemudian ikhlas saja dihilangkan, nggak akan diterima itu ibadah. Ikhlas itu adalah ibadah yang harus kita munculkan. Sampai-sampai ada bahasa kiasan atau kalimat hikmah dari para ulama, orang-orang soleh. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu diibaratkan seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Bisa dilihat? Hah? Semut hitam? Jangan lagi semut hitam, semut merah di atas batu hitam di kegelapan malam. Bisa dilihat? Nggak bisa. Mati lampu, kemudian lihat cari semut merah di atas meja hitam kalau sekarang ya, bukan batu hitam. Dan nanti kalian repot keluar, tahu-tahu keluar ke atas, ngapain? Cari batu sudah mau praktek yang namanya ilmu ikhlas. Mau membuktikan, nggak usah. Yang mejanya hitam atau di jilbab kalian tuh. Terus kemudian nanti malam matikan semua lampu, jangan ada cahaya. Kemudian bikin tantangan. Apa itu? Challenge. Cari mana semut merahnya. Nah, jadi kalau habis gini mau keluar, silahkan cari semut merah. Dipelihara, jangan mati sampai nanti malam. Nggak akan bisa dapat. Saking tersembunyinya sampai dikatakan semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Bisa dilihat? Nggak bisa. Kemudian, apakah karena nggak bisa dilihat, kemudian berarti boleh kita meleset tanpa ikhlas dalam hidup? Rugi. Kenapa? Dikarenakan itu adalah pondasi diterimanya amalan kita. Sholat nggak ikhlas? Iya, nggak diterima, berarti kamu sepanjang hidup itu hanya olahraga. Baca Quran nggak ikhlas, ya nggak diterima, berarti selama hidup kamu itu cuma olahraga mulut, olahraga tenggorokan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Pakai jilbab nutup aurat nggak ikhlas karena ini dipaksa, sesungguhnya aku nggak ikhlas, ya kamu rugi. Berarti sepanjang hidup kamu mengorbankan kecantikanmu, ternyata ujung-ujungnya hanya suatu yang kemudian hilang begitu saja, habaan manthura. Nah, kemudian di sini kita pahami bahwa yang namanya ikhlas, yang namanya bertakwa, itu harus kita lakukan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan tadi, bertakwalah dimanapun kalian berada. Di pondok, Masya Allah, nggak mau melakukan kesalahan karena nanti ada hukuman. Lanjutkan. Ya kan waktu di pondok itu pemaksaan Ustazah. Ya, yang namanya ibadah kepada Allah, yang namanya bertakwa, yang namanya cinta Allah, cinta ibadah itu harus dipaksa dulu. Awalnya dipaksa. Dan kalian semua tanpa terkecuali sudah merasakan hasil pemaksaan itu. Awal masuk pesantren dengan sekian air mata. Dipaksa orang tua. Cemberut. Ada yang sampai hentak-hentak kaki. Saking nggak terimanya, marah sama orang tuanya. Ada yang sampai, apa itu bahasanya? Mager. Mager itu apa? Malas gerak. Bukan. Kalau nggak mau makan itu ngapain namanya? Mogok makan. Ada yang mogok makan. Kenapa? Ekspresi dia mau demo. Karena kalau aku nggak makan, nanti kan satu pondok khawatir nanti kalau mati gimana. Mati ya dikubur lah. Mau diapain lagi terusan. Ada yang macam-macam sudah ekspresinya. Ada yang acting sakit. Sakit paling gampang diaktingkan itu apa? Ada 3 sakit. Pusing, sakit gigi, sakit perut. 3 sakit ini adalah sakit yang paling gampang diaktingkan. Karena sakit gigi nggak akan bisa diperiksa, nggak bisa dipegang tuh, nggak ada bedanya gigi sakit yang kayak apa itu nggak ada bedanya. Pusing juga kayak gitu, dia yang ngerasa itu pusing. Begitu juga sakit perut, tinggal nungging-nungging aja, jungkel sana sini, gulung-gulung di kasur, bilangnya, sudah nggak bisa masuk halaqah, sakit perut, kayak gitu. Al-muhim, 3 sakit yang dibuat sarana acting sudah kalian lalui.
Udah macam-macam kan. Ada yang sakit tenggorokan, nggak bisa diaktingkan. Aktingnya kapan? Akan terbatas waktu setoran. Nggak mau keluar suaranya. Oh, kenapa nggak keluar suaranya? Sakit tenggorokan, Ustaz. Dia nggak kuat acting, capek sama actingnya. Waktu istirahat, Masya Allah, ngobrol sama temennya, rahatnya tuh orang. Nggak apa-apa, ngomong Ustazah nggak tahu tuh Ustazah mondar-mandir, cuek aja, cuma dinilai acting dia. Ustazah ketawa sendiri di kamar. Ya kan kalian belum pernah jadi Ustazah, Ustazah udah pernah jadi kalian. Jadi sekian acting sudah dilewati. Kenapa kok bisa acting? Pelampiasan. Karena dipaksanya masuk pesantren. Naam, itulah iman. Dipaksa dulu, dipaksa dulu. Sekarang sudah punya itu Al-Quran. Sudah ada 30 juz pada diri kalian. Dan kalian sudah ngerasa nikmatnya. Awal mau masuk sanawiyah, mau masuk SMA, takut. Pelajarannya kitabnya Arab semua. Udah Arab gundul lagi. Ya apa caranya? Arab yang ada rambutnya aja susah dibaca. Apalagi Arab yang gundul. Aduh, tambah susah lagi dibaca. Udah kayak khayal, ya udah nanti diawur aja, sesekali ada fathah, sesekali kasrah, biar gak monoton. Masa iya fathah terus, kasrah terus, dhammah terus, jelek bacanya. Terus kalian nangis, gak mau sanawiyah di sini, gak enak kitabnya, gundul-gundul. Sekarang setelah sudah dibaca, sudah dirasakan hasil dari pemaksaan tadi, siapapun yang maksa, entah orang tua, entah keadaan, apapun, intinya pemaksaan. Sekarang ngerasa hasilnya. Ya salam. Kok kayak so Arab-Arab gitu ya? Hah? Ada tulisan gundul dengan gampangnya baca. Kalau ada temennya atau saudara nanti waktu perpulangan, kamu ngawur ya? Kok bisa perasaanmu, kok bisa kamu baca itu? Ada tulisannya misalnya apa? Apa misalnya? Syahrul Mubarak. Misal nih, misal. Kalau itu kan sudah tenar ya. Orang-orang semua udah bisa baca. Gundul tuh tulisannya Syahrul Mubarak. Kata yang belum pernah baca tulisan Arab gundul ditanya, kok kamu bisa itu hanya disukun? Kenapa kok kamu nggak bacanya Sahara semua kamu fathahkan? Kalian bilang, ya nggak gitulah. Kalian ketawa sama orang yang mau ngefathain semua. Nah, itulah hasil pemaksaan. Begitulah kita ibadah sama Allah. Pasti harus kita paksa diri kita dulu. Cinta akan muncul nanti. Cinta akan muncul setelah kenal. Kalau belum kenal, ya nggak bisa cinta. Kalau belum cinta, nggak bisa ikhlas. Oleh karenanya, paksa dulu. Biarin. Sama nangis, sama nggak suka. Dipaksa tahajud, padahal aku nggak suka. Ih, Ustazah ini model apa? Padahal nggak ada amalan yang diterima kecuali ikhlas. Nggak apa-apa. Dengan adanya kamu nangis karena tahajud, dengan adanya kamu nangis karena mau mutkin Al-Quran, dengan adanya kamu nangis karena takut dihukum, coba kembalikan air mata yang sudah dikeluarkan tadi karena apa? Apapun judulnya, ternyata karena akhirat. Ternyata karena urusan agama, maka yakinlah air mata itu nanti akan ditimbang di hari kiamat dan ternyata dia lebih berat daripada apapun yang sudah kita lakukan di dunia ini. Itulah asbab Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Air mata pernah netes ke bumi dikarenakan bukan karena kita kelaparan cari uang, bukan karena hawa nafsu dunia kita nggak dapat, tapi air mata ini pernah menetes karena agama. Maka air mata itulah yang akan menyelamatkan kita semua di hari kiamat insya Allah. Maka banatil habibat dan juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah berpesan kepada kita, bertakwalah dimanapun kamu berada. Dan kalau sudah bertakwa, apakah bakalnya nggak ada maksiat? Tetap ada maksiat dikarenakan kita adalah manusia yang lemah. Akan tetapi kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Kalau sudah melakukan maksiat, ikutilah di belakangnya. Ikutilah. Ikutilah daripada kesalahan-kesalahan itu, dari sayyi'ah-sayyi'ah itu perbuatan baik hasanah.
terlanjur mulutnya keceplosan menghina orang, menghina siapapun, menghibah, bahkan sampai namimah, bahkan sampai berantem, bahkan sampai ngeluarin omongan kotor. Dan kemudian sudah terlanjur, sudah keluar dari mulut, sudah. Terus apa yang harus dilakukan? Ikuti kemudian dengan hasanah, istighfar, fokus, diam. Sendirikan dirimu, fokuskan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktu istighfar, 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 dikarenakan itu semua akan menghapus maksiat yang sudah kita lakukan. Dan kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan kalau lagi muamalah sama orang, lagi interaksi sama orang, interaksilah dengan akhlak yang baik. Interaksilah dengan akhlakmu yang sehingga ulama-ulama atau orang-orang soleh menjelaskan amilin nas bi akhlaquki la bi akhlaqihim. Muamalah dengan manusia, interaksilah dengan manusia bi akhlaquki, dengan akhlakmu, la bi akhlaqihim, bukan dengan akhlak mereka. Maksudnya bagaimana di sini? Silahkan diri ini mengenal masing-masing jati dirinya. Silahkan diri kalian mengenal masing-masing apakah kamu itu adalah orang baik, apakah kamu orang berakhlak atau bukan. Kalau kemudian dirimu menjawab bahwa aku adalah orang yang berakhlak, maka ya sudah, lakukan. Muamalah orang dengan akhlakmu. Tapi aku dilakukan keburukan sama dia. Dia mencelaku, dia menghinaku, dia memberikan sekian keburukan. Kembali lagi, lakukan muamalah dengan orang dengan akhlakmu, bukan dengan akhlak mereka. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Muamalah dengan orang dengan akhlak yang baik supaya nanti kita bisa berjejeran duduknya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Maka bertakwa itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang akan kita petik buahnya di dunia sebelum nanti di alam berikutnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang buah takwa yang pertama. Allah taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah taala berfirman, barang siapa yang melakukan amal soleh, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki kah dia ataukah dia adalah kaum wanita, wa huwa mu'min, dia melakukan amal solehnya bersandar berdasarkan karena keimanannya dia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka saat ini dia di dunia, Allah langsung akan membalasnya dengan dihidupkannya untuknya kehidupan yang baik. Ini balasan yang ditunggu-tunggu setiap kita, siapapun kita, sebagai apapun kita. Apakah kita sebagai pelajar ingin hidup baik atau tidak? Baik, kita pasti bahagia. Mau hidup bahagia atau tidak? Mau. Nanti ketika sudah selesai dari dunia pelajar, ketika menjadi apapun itu, entah mengajar, entah bekerja, entah menikah, mau hidup bahagia? Mau. Kemudian disampaikan hadis. Tapi orang-orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan diujinya dengan kemiskinan, mereka akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang yang bahagia. Pilih mana? Mau orang yang sengsara di dunia saja, tapi nanti di akhirat kemudian dia bahagia, masuk surga lebih dulu, atau mau jadi orang bahagia di dunia dan di akhirat? Pasti semua kita menjawab mau bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, ya apa caranya cari kebahagiaan? Jangan repot-repot cari seminar.
Seminar kemana? Seminar ke Inggris. Ngapain? Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Jadi intinya itu ada judulnya sih. Intinya hidup bahagia. Apaan live the life bahasa hidup itu apa sih bahasa Inggrisnya? Tulisannya pokoknya live gitu ya. Apa bacanya? Live life karena banyak persamaannya. Apaan gitu? Mungkin hidup baik, entah good life, entah apa itu. Al-muhim intinya banyak seminar yang mencari kehidupan bahagia. Ada lagi seminar bagi orang yang rumah tangga, seminar mencari rumah tangga bahagia. Di mana seminarnya? Perancis. Di mana seminarnya? Eropa. Kenapa seminarnya di sana? Karena sangat minim jumlah perceraian di negara itu, sehingga negaranya diabadikan sebagai negara yang sukses mendidik rumah tangga bahagia. Pertanyaannya, kenal nggak sih sama yang namanya bahagia? Pasti nggak kenal. Kenapa kok bisa kita katakan nggak kenal? Bahagia itu nggak mau kita lewati saja. Kita maunya bahagia itu bukan bahagia sekarang di dunia yang hanya sekedar jembatan, bahagia yang mampir hanya sekedar lewat saja. Seperti kita sampaikan permisalan rest area. Paling gampang itu permisalan paling gampang dan paling nyata. Kalian kalau keluar kota, kan zaman sekarang ini pakai tol dan kemudian di situ ada rest area. Iya kan? Kemudian di situ ada rest area yang paling bagus. Nggak tahu apa itu rest area di kota mana, nggak tahu. Al-muhim rest areanya tuh bagus luar biasa. Mewah. Banyak fasilitas, makanan enak. Dan kemudian di situ kebahagiaan. Kalau kalian ke situ, kalian akan puncak sudah bahagianya. Kalian seneng. Dari mulai masjidnya enak. Kamar mandinya bersih. Kemudian makanannya enak-enak. Cuaca. Semua kebahagiaan terkumpul di situ. Karena kalian bahagia di rest area, adakah satu saja makhluk, satu saja, jangan berikan sekian, satu saja dia mengatakan, sudah aku mau meninggalkan rumahku dan aku mau tinggal menjadi penduduk rest area. Hah? Nggak akan ada. Kecuali kalau itu sudah tanda kutip majnun. Hah? Itu sih emang terangkat penanya. Dan terangkat pena catatannya malaikat diantaranya kepada siapa? Majnun, orang yang gila atau mahrum. Udah kalau gila ya emang terangkat penanya ya, makanya dia cita-cita apapun semaunya dia. Bagi orang yang faham, dia nggak kenal sama akhirat, dia nggak kenal sama hari pembalasan, tapi kemudian dia cuma berakal saja. Ditanya, senang sama rest area? Ya sudah nak, karena kamu senang kata ibunya, tak tinggal di sini ya. Tinggal aja di rest area, semua fasilitasmu ada di sini. Nanti kalau uang habis, tinggal nanti mama transfer. Kan makan-makannya biar beli-beli semaunya. Ada yang mau kayak gitu? Nggak akan mau, itulah dunia. Senikmat apapun dunia, bagi kita, siapapun manusianya, muslimkah, kafirkah, munafikkah, fasikkah, apapun model manusianya, dunia adalah rest area. Suka nggak suka, pasti kita lewat. Pasti kita nggak mau. Kalau ditanyakan sama mereka orang yang nggak beriman sama Allah, kamu mau di dunia selamanya? Enggak, surga menantiku, ya salam. Padahal dia nggak sujud sama Allah. Ya kan dia katanya kayak gitu, mati blek. Makanya kalau mati pakai baju manten. Mati pakai baju manten, harta kesukaannya apa dimasukkan. Karena etikotnya mereka, keyakinan mereka apa? Pas bangkit langsung jadi manten di surga. Ya sudahlah, sakarepmu. Nah, oleh karenanya kita katakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah Allah yang telah memberikan kita hidayah ini, dan siapalah kita kalau seandainya tanpa ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang mereka nggak kenal dengan iman,
dan Allah mengangkat kita, mengeluarkan kita daripada orang-orang itu. Oleh karenanya ketika kita membaca ayatnya, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, ucapkan ayat itu dengan kecintaan yang maksimal kepada Allah. Kenali Allah dari ayat itu bahwa Allah milih kita sebagai calon penghuni surga. Maka di sini dengan adanya takwa Allah akan menghadirkan kebahagiaan hidup kita di dunia. Karena Allah menjelaskan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Selama menjadi pelajar dia bahagia. Selama kemudian dia setelah itu menikah, dia nggak perlu cari kebahagiaan ke negeri kafir. Kenapa? Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan hanya fata morgana. Kebahagiaan mereka adalah mereka abadikan kebahagiaan yang sementara. Adapun kita mau bahagia ini bukan seperti bahagianya rest area, akan tetapi kita mau bahagianya kita bahagia yang kita pegang di dunia. Saat di dunia kita mau bahagia dan mau kita abadikan bahagianya kita sampai ke surga Allah Ta'ala. Itu yang kita cari. Oleh karenanya, nggak perlu seminar jauh-jauh. Lakukan amal soleh. Lakukan ketakwaan. Apa yang diperintahkan Allah, jalani. Apa yang dilarang Allah, jauhi. Sudah, itu nanti Allah akan menjadikan kita manusia yang bahagia. Dan kemudian, kebahagiaan itu diabadikan sama Allah di surga. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas pahalanya lebih baik dari apa yang dulu mereka lakukan. Apa sih yang kita lakukan? Paling sholat, puasa, ngaji. Kalau dikasih musibah paling-paling apa? Nangis, sabar, minta ampun sama Allah. Terus kita itu sudah pernah apa? Sudah pernah mengorbankan darah kita untuk agama Allah? Sudah pernah kemudian kita ikut perang? Sudah pernah merasakan kelaparan yang luar biasa? Kita nggak mau makan selama tetangga-tetangga semua, tetangga di sekitarku semuanya kenyang. Sudah jalan yang kayak gitu? Belum sama sekali. Bahkan makanan yang dikeluarkan sudah dipastikan itu adalah sisa yang memang kita nggak mau. Perut ini sudah nggak cukup, baru dikeluarkan. Itulah model takwa sekarang. Oleh karenanya, kalau sudah takwa kita untuk hablum minan nas itu terlalu jauh. Kalau kita hitung-hitung terlalu jauh, kita sama apa yang diminta Allah dan Rasulnya. Jangan mengotori ketakwaan antara diri kita sendiri. Oleh karenanya, selalu di antaranya kita mengucapkan atau bermunajat dengan doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang zalim. Dikarenakan ketakwaan kita belum sesuai standar yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Belum sesuai yang dicontohkan bagaimana ummahatul mukminin. Belum yang dicontohkan bagaimana kehidupan-kehidupan sahabiah. Belum ketakwaan kita kepada manusia, kepada hak Allah masih terlalu jauh. Jangan juga jauh ketakwaan kepada hak diri kita masing-masing. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan buah takwa kepada kita. Allah menjanjikan solusi. Allah memberikan solusi pada setiap kesulitan yang kita hadapi dan didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian Allah juga akan memudahkan segala urusan kita di dunia sampai nanti di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepada kita rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Yang namanya jalan keluar, ini sekarang puncaknya kita memohonkan kepada Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sisipkan di setiap doa kalian
sisipkan di setiap waktu-waktu mustajab kalian, khususnya kita di bulan Ramadan ini 24 jam kita mendapatkan doa mustajab. Jangan pernah lupa sampaikan kepada Allah, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan makhroja untuk mereka, Ramadan faraja untuk mereka. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan jalan keluar dalam kesulitan mereka. Jadikan Ramadan ini Ramadan jalan keluar daripada kepedihan yang mereka alami saat ini. Kemudian setelah kita mendapatkan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang nggak disangka-sangka. Rezeki lagi-lagi jangan dihinakan hanya sesuai dengan nominal uang saja. Sekali lagi rezeki harta, rezeki nominal uang, rezeki hawa nafsu dunia itu adalah rezeki yang paling rendah yang Allah turunkan ke dunia. Adapun rezeki yang kita minta kepada Allah, jangan hanya kepada rezeki yang paling rendah. Naikkan, tingkatkan rezekinya. Naikkan tingkatan permintaan kita. Jadi minta sama Allah rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Jangan kemudian otaknya itu punya target. Sekarang yang penting aku minta sama Allah bulan ini aku minta sekian uang. Dan kemudian ternyata Allah nggak ngasih kita sekian uang yang kita targetkan. Dan kemudian langsunglah di situ dia menjadi hamba yang sedih, menjadi hamba yang terpuruk, menjadi manusia yang menghina dirinya sendiri dengan mengatakan, aku sudah berdoa kepada Allah meminta sekian rezeki, ternyata sampai lewat daripada bulan ini Allah nggak mengabulkan nominal uang yang aku minta. Kenapa kamu menjadi orang yang hina? Apakah ketika di bulan itu kamu meminta sama Allah, kemudian di situ kamu memintanya dengan kekufuran? Apakah kamu ketika meminta kepada Allah, kamu memintanya dengan kesyirikan yang kamu lakukan? Tidak. Aku meminta pada Allah ikhlas pada saat itu. Aku minta sama Allah dengan mentauhidkan Allah. Aku nggak pakai datang kepada dukun untuk minta banyak rezeki. Aku juga nggak pakai datang kepada peramal untuk minta banyak rezeki. Maka yakinlah, kenalilah, itulah rezeki tertinggi yang Allah berikan kepadamu dibanding nominal uang yang dikasihkan kepada dirimu. Apa maksudnya? Berapa banyak manusia yang meminta kekayaan dan mereka tidak diberikan hidayah, rezeki hidayah kepada dari Allah, yang sehingga apa yang dia lakukan? Datang ke dukun. Datang ke, mereka bilang orang pinter. Jadi kalau datang ke orang pinter, yang datang orang apa? Jangan dijawab. Karena ada julukan orang pinter, berarti yang datang orang apa? Nah gitulah. Nah jadi bayangin, ada sekian manusia yang melangkah dirinya kepada langkah yang subhanallah. Tapi mereka muslim dan mereka musyrik. Dan kemudian satu sisi kita nggak melangkah ke situ. Kita kalau ada apa-apa nangisnya ke siapa? Ke Allah. Kita kalau lagi mau minta apapun mintanya ke siapa? Ke Allah. Nggak bisa bahasa Arab curhat bahasa Indonesia. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apapun. Pokoknya minta, ya Allah, bulan ini kasih aku 5 juta ya Allah. Aku pengen beli ini ya Allah. Aku pengen beli itu ya Allah. Masa nggak malu minta sama Allah gitu? Lah ngapain? Kan Allah yang maha pemberi rezeki. Dengan adanya gerakan kita meminta kepada Allah, maka Allah memberikan rezeki tertinggi kepada kita, yaitu iman. Bahwa Allah menarik kita, memuliakan kita sebagai hamba-hambanya yang kenal bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah adalah sang pemberi rezeki. Sehingga Allah menggerakkan tubuh kita untuk nangis, munajat kepada Allah. Oleh karenanya, ketika dikatakan dalam firman Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada setiap hamba yang bertakwa dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Jangan dibatasi rezeki Allah. Rezeki Allah jangan diukur dengan rupiah yang sangat hina. Rezeki Allah itu luas. Rezeki Allah itu tinggi.
rezeki Allah itu sampai nanti abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenikmatan apapun yang kita jalani itu semua adalah rezeki dari Allah. Adapun nanti kalau kita mendapatkan harta sesuai dengan firman Allah, min haitsu la yahtasib, alhamdulillah, berarti memang harta itu diperuntukkan untuk diriku. Padahal aku nggak minta, ternyata ada yang mengirimkan harta itu kepadaku. Padahal aku nggak minta, nggak pernah munajat, ya Allah datangkan mobil, ya Allah. Belum sempat berdoa, ternyata tahu-tahu datang mobil. Kalau untuk santri mungkin ketinggian ya, kalau doa minta mobil. Kalau santri doanya apa? Ya Allah, aku kepingin jilbab punya temanku itu, ya Allah. Dia ngelirik saja dalam hati. Dia curhat sama Allah. Dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, tanya, sedih nggak hatinya? Enggak. Rezeki yang lain Allah kasih. Ternyata teman yang satu lagi nggak pernah doa minta jilbab. Datanglah teman, nih tak kasih kita kemarin jilbab satu-satu. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang kamu nggak sangka-sangka. Apa sebabnya? Insya Allah ketakwaan kemarin, tadi, yang lalu Allah terima daripada kita semuanya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan menjadikan perkara hidupnya itu gampang. Perkara hidupnya itu mudah. Yang namanya hidup di dunia, kita sedang melewati jalan, jembatan. Yang namanya hidup di dunia, pasti di situ ada kerikil. Hidup di dunia, pasti di situ ada batu. Hidup di dunia pasti di situ ada lubang yang sehingga mungkin sampai akhirnya kita kena kerikil kaki kita kesandung batu, kita juga mungkin jatuh dalam lubang, akan tetapi semua itu akan ada jalan keluar dari Allah, akan ada kemudahan dari Allah. Nggak mungkin hidup di dunia mulus lancar. Mungkin kalau ditanya siapa manusia yang bahagia dunia akhirat, bahagia tok, nggak pernah ada susahnya. Hah? Atau kisah susahnya kita belum dengar. Siapa? Dari kalangan Anbiya. Padahal Nabi adalah ujian yang paling tinggi. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sepanjang menjadi Nabi, ujian beliau apa? Kekayaannya, yaitu oleh karenanya lain syakartum lazidannakum. Nah, ujiannya Nabi Sulaiman apa? Kekayaannya. Apa ayat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kekayaan tersebut? Ketika mendapatkan kehebatan, ketika kepingin memindahkan arsy Ratu Balqis, dan kemudian sekian pasukannya berusaha khidmah kepada Nabi Sulaiman, yang dari mulai jin, dari mulai siapa, akhirnya siapa yang khidmah terkuat dan paling hebat? Malaikat. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah ujian untukku. Nabi Sulaiman sadar, ujian itu nggak hanya yang sakit-sakit, ujian itu nggak hanya kemiskinan, akan tetapi apa semua karakter sekarang kayak Nabi Sulaiman? Kalau dikasih istana, kira-kira ada yang bilang hada min fadli rabbil yabluwani ashkur am akfur? Ya Allah, pingin tahu kalau ada orang kayak gitu. Kalau sekarang cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah, aku adalah hebat, aku adalah turunan ini sehingga aku punya istana dan lain sebagainya. Akan tapi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, beliau sadar ujiannya beliau adalah kekayaan. Oleh karenanya, hidup di dunia kaya, jadi raja, mati pun jadi raja, mati pun masuk surga. Maka apapun yang kita lewati di dunia, selama kita takwa, pasti di situ ada jalan keluar dari Allah, ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka dari sekian kesalahan yang kita sukaannya nggak sengaja, yang sukaannya kita bilang lupa, yang sukaannya kita lalai, yukaffir anhu sayyiatihi. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allah akan mengampuni sayyi'ahnya. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kelalaiannya dia, wa yu'dzim lahu ajra, dan kemudian Allah akan mengangkat dia, mengagungkan dia dengan tingginya pahalanya dia dikarenakan dia bertakwa. Kemudian buah takwa yang selanjutnya yang insya Allah akan kita terima adalah mendapatkan taufik dan penjagaan. Apa itu taufik? Bukan Pak Taufik ya. Kalian akan mendapatkan Mas Taufik? Bukan. Taufik adalah persetujuan dari Allah. Dengan adanya bertakwa kita akan mendapatkan persetujuan dari Allah dan penjagaan dari Allah. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah. Jagalah Allah di sini adalah bertakwalah. Karena Allah nggak butuh penjagaan. Jagalah Allah dalam arti ikuti syariat Allah, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Maknanya adalah bertakwalah kepada Allah. Ihfadillah, yahfadka. Kalau kamu sudah seperti itu, maka yakinlah Allah selalu akan menjagamu. Dan kemudian tajidhu tujahak, dan kamu akan mendapatkan Allah selalu ada di hadapanmu dalam arti pertolongan Allah, jalan keluar dari Allah, penjagaan dari Allah selalu akan mengelilingi kita. Dan yang keempat adalah dapat merasakan kelezatan iman. Tadi sudah 3 ya, buah takwa. Yang keempat akan merasakan kelezatan iman. Dan ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mul iman." Seseorang akan merasakan lezatnya iman. Bagi siapa ya Rasulullah? Man radiya billahi rabba. Bagi siapa yang dia ridha bahwa Allah adalah Tuhannya. Wabil islami dina. Dan Islam adalah agamanya. Wabi Muhammadin rasulah. Dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Kalau sudah kita ridho Allah Tuhan kita, berarti ridho sama syariatnya. Kalau kita ridho sama agama Islam, berarti kita ridho dengan syariat Islam, batasan-batasan Islam, kabar dari Islam semuanya. Kalau sudah kita ridho Muhammad adalah Rasul kita, berarti kita ridho untuk menjadikannya sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai sosok yang kita ikuti, yang sampai nanti sosok itu akan kita nantikan syafaatnya. Kalau sudah ridho dengan semua ini, dzaqa ta'mul iman, maka iman itu akan kita rasakan lezatnya. Ini proses. Rasa lezatnya iman itu apa? Ada rasanya manis, asam, ini, itu, bukan. Lezatnya iman itu adalah ketika kita beribadah, kita kayak orang kecanduan. Ketika kita sholat, kita merasa bahagia yang masuk di hati itu, kita bingung ini arah dari mana. Begitu kita ambil air wudhu, kemudian di situ ada kebahagiaan yang nggak disangka-sangka. Seneng banget. Begitu ada suara adzan, sebagaimana Rasulullah langsung mengatakan kepada Bilal bin Rabah ketika Rasulullah dalam keadaan penat, apa kata Rasulullah SAW? Arihna biha ya Bilal. Istirahatkan aku, istirahatkan kami dengannya ya Bilal. Apa dengannya ya Rasulullah? As-salah. Mereka, khususnya Rasulullah SAW, juga kemudian diikuti para sahabat pada saat itu. Kalau mereka sudah merasakan letihnya kehidupan ini dengan apapun yang mereka laksanakan, dan kehidupan mereka jauh lebih letih daripada yang kita rasakan saat ini, dalam arti perjuangan fisiknya mereka untuk dakwah, perjuangan bagaimana cinta keluarga itu semua harus ditinggalkan demi menjalankan dakwah Rasulullah. Ketika mereka sudah penat, Rasulullah akan mengatakan, Arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kami.
senangkan kami, bahagiakan kami dengannya ya Bilal. Mereka begitu melantunkan Allahu Akbar, takbiratul ihram di dalam salat, di situ kebahagiaan menguasai hati mereka. Kok bisa seperti itu? Kita kok nggak kerasa? Sampai kita salatnya pun cepet-cepetan. Kenapa seperti itu? Entah bagaimana takwa yang sudah kita lakukan. Yang sehingga ta'amul iman mungkin belum masuk kepada hati kita. Oleh karenanya kita terus berusaha mencapai kepada derajat tersebut. Kemudian yang terakhir dan yang kelima, akan diakhirkan hidupnya dengan kematian yang indah. Akan diakhirkan hidupnya dengan kematian husnul khatimah. Dan pada akhirnya akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah akan menetapkan perkataan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kuat, perkataan yang tetap, perkataan yang kokoh, perkataan yang pede. Kapan itu? Fil hayatid dunya wal akhirah. Ketika di dunia dan di akhirat. Apa maksud daripada ayat ini? Allah akan memberikan perkataan yang kuat, yang kokoh, yang pede, yang kemudian gak ada keraguan dia ucapkan di dunia. Dan ulama tafsir menjelaskan makna daripada dunia adalah inda sakratil maut. Ketika dia sakratil maut, wal akhirah maknanya adalah ketika dia menerima pertanyaan daripada malaikat penjaga kubur, mungkar dan nakir. Ketika di dunia, orang-orang yang bertakwa, mereka akan diberikan qaulus tsabit ketika sakratul maut. Dalam arti sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimat yang terucap daripada lisannya ketika di dunia, yaitu ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Jangan tanya lagi, kemarin dia adalah orang zalim. Jangan tanya lagi, kemarin dia begini, kemarin dia ahli maksiat, kemarin dia pezina, kemarin dia pemabuk, kemarin dia orang yang hidupnya dengan judi, kemarin dia pemakan riba, kemarin. Jangan tanyakan. Kamu nggak tahu dia punya rahasia apa sama Allah. Dia sudah sebelum meninggal dunianya, kalau ternyata dia kemarinnya ahli maksiat, dan di akhir hayatnya bahkan terucap dengan kesaksian mata di sekitarnya, la ilaha illallah, ikuti apa yang disampaikan Rasulullah, karena itu adalah wahyu dari Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Jangan tanyakan kemarinnya. Dia telah berhasil mengikat tali rahasia antara taubatnya dia dengan Allah sebelum dia meninggal dunia. Oleh karenanya, Allah Ta'ala berfirman, Allah akan memberikan perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat pada akhir hayat atau pada kehidupan seorang di dunia, yaitu pada akhir hayatnya, wal akhirah, yaitu di alam kuburnya. Alam kubur dikatakan oleh ulama tafsir adalah akhirah, atau akhirah dikatakan ulama tafsir diantaranya alam kubur, dikarenakan alam kubur itu adalah terminal pertama untuk memasuki akhirat. Barang siapa yang selamat di terminal tersebut, dia akan selamat pada perjalanan berikutnya. Wal'iyadzubillah, barang siapa yang sudah tidak selamat di terminalnya, dia tidak akan selamat pada perjalanan berikutnya. Oleh karenanya, seseorang akan menjawab,
dari pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kitabuka wa ma dinuka wa ma ikhwaduka, semua itu akan dia jawab dengan perkataan yang lancar, dengan qaulus sabit dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu sekarang dihafalkan, nanti kalau di kuburan latihan mati. Man rabbuka, satu latihan merem, temennya latihan jadi malaikat. Man rabbuka, dia bilang Allah. Man nabiyuka, Muhammad. Ma kitabuka, Al-Quran. Ma dinuka, Islam. Man ikhwatuka, Islam. Terus aman, berarti aku nanti lolos di alam kubur. Sekali lagi, dengan adanya seseorang itu meninggal dunia, dengan adanya seseorang itu dinyatakan mati, maka telah terpisah antara ruh dan jasadnya, maka telah terpisah segala kemampuan yang ada di dunia. Dan itu dimulai ketika sakaratul maut. Oleh karenanya Rasulullah mempercayai, Rasulullah mengimani, yang akhir kalamnya di dunia la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kenapa? Dikarenakan ketika sakaratul maut yang berbicara adalah imannya, bukan hawa nafsunya dia. Bukan karena sekian manusia kemudian mentalkin, akhirnya dia mampu karena hasil talqin. Kalau Allah tidak berkehendak, dia nggak akan mampu. Walaupun di situ Allah memerintahkan, Rasulullah mewasiatkan kepada kita semua, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang mau mati di sekitar kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah peperangan keimanan dengan setan. Karena setan, semua manusia lahir ada qarinnya kan? Qarin itu akan memuncakkan peran aktifnya dia di dua momen. Momen pertama ketika bayi itu lahir, ketika manusia itu lahir, maka si qarin itu akan mendakwahkan untuk manusia itu mengikuti kepada jejaknya. Semua qarin kafir, kecuali qarinnya Rasulullah SAW dipilihkan, diislamkan oleh Allah Ta'ala. Dipaksa untuk bayi itu menjadi Kristen, menjadi non-Muslim, al-muhim menjadi kafir. Yang sehingga syariatnya apa? Diadzankan, ditalkinkan, diadzankan di telinga si bayi. Dan kemudian qarin itu akan berperan lagi dengan peranan yang luar biasa ketika sakaratul maut. Dia berusaha mengajak ruh yang mau keluar ini mengikuti pada qarin tersebut kepada nerakanya Allah wal'iyadzubillah, yang sehingga wasiat dari Rasulullah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan kepada orang-orang yang mau mati di hadapanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan kemudian idenya muncul, Ustazah kalau bilang la ilaha illallah takutnya terputus di kalimat la ilaha. Udah kalau kayaknya dia udah napasnya terbata-bata dan kemudian kakinya sudah dingin, sudah. Jangan la ilaha illallah, bilang aja Allah, 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 Allah. Jangan muncul ide. Jangan, nggak perlu kalian kreatif. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah. Islam sudah sempurna. Sekarang tugasnya kita ngapain? Ngikut, mutaba'ah. Kata Rasulullah, la ilaha illallah, khalas, ikuti. Maka di situ, insya Allah semuanya yang selama ini kita sedang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, walaupun kita banyak salahnya, tapi kita mau kembali kepada Allah, walaupun kita banyak lupanya dan kita nggak malu, kita mau minta maaf sama Allah, kita mau merendahkan diri kita ke hadapan Allah, kita mau merengek kepada Allah, minta ya Allah bimbinglah aku, bimbinglah hawa nafsuku, bimbinglah lisanku, bimbinglah pandanganku, bimbinglah sekujur tubuhku semuanya. Selama hidup kita terus berpegang seperti itu, insya Allah 5 buah takwa ini akan kita nikmati di dunia, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia insya Allah.
kemudian ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup, insya Allah Allah nggak akan melepaskan kita. Allah pasti akan memberikan jalan keluar, dan kemudian rezeki selalu akan datang kepada kita dari arah manapun. Dan ketika kita panik, kita nggak akan berlarut pada kepanikan, karena Allah akan menjaga kita dimanapun kita berada. Dan kemudian kita berusaha meminta puncaknya lagi, kenikmatan dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan pada setiap ayat yang kita baca. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan pada setiap qiyam yang kita lakukan, pada setiap ruku' dan sujud yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan pada seluruh ibadah apapun yang kita laksanakan, dan pada akhirnya Allah akan memuliakan kita dengan kematian husnul khatimah, dengan akhir kalam la ilaha illallah, dan Allah akan mengabadikan kemuliaan kita semua insya Allah pada firdausil a'la insya Allah, amin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.